kenapa sih? Karena kalau lihat orang itu sukses itu mesti kepaksa melulu gitu kadang-kadang. Kondisi bagaimana membuat anak-anak kita, kadang-kadang kita lahirnya anak-anaknya udah nyaman gitu loh Bu. Semua ada gitu, lahir-lahir udah ada, nggak mungkin kayak kita tuh kayaknya susah gitu ya, kok orang tua sulit, ini semuanya punya handphone. Nggak tahu, kita zaman dulu kita umur 15 tahun udah punya handphone belum nggak sih? Nggak ada, handphone juga belum ada ya. Handphone cover ya. Zaman dulu, tapi kan kita nggak bakal sekolah kan tenteng-tentengannya. Sekarang anak umur 9 tahun, 5 tahun udah lahir pakai iPad ya. Ya, itu udah lihat iPad gitu loh ya. Nah, sekarang gimana menurut Ibu Elis, ini sedikit keluar dari kesiapan pertanyaan, tapi kayaknya penting loh Bu ya. Gimana menurut Ibu membuat orang-orang yang sedemikian, anak-anak kita ini jangan keadaan kepaksa sukses, atau mungkin di sini mungkin kita belum kepaksa gitu ya. Gimana membuat ibu-ibu di sini supaya membuat lebih sukses dari mereka? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebetulnya dalam kehidupan setiap orang itu pasti kan ada ups and downs. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Kalau dikatakan apakah seorang yang sukses itu harus ketika dalam keadaan terpaksa, mestinya sih enggak. Cuma biasanya kalau kita sedang dalam keadaan happy, sedang di atas gitu ya, lagi sukses, itu kadang-kadang memang kita berada di dalam zona nyaman. Nah pada saat itu kita merasa kayaknya hidup gue udah oke nih gitu kan. Tadi kalau kata Pak Andi bilang, wah ini gadget segala semua ada, hidupnya pas-pasan, pas mau beli mobil ada uangnya, pas mau beli rumah uangnya juga ada, pas-pasan. Hidupnya terlalu nyaman, pas ada semua hal punya uang gitu, hidupnya pas-pasan. Pada saat kita sedang berada di dalam zona nyaman, biasanya memang kita akan menikmatinya aja dan kita lupa untuk keluar dan juga satu step lagi berjalan gitu. Nah, itu yang biasanya terjadi apabila kita tidak punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, maka kita tahu bahwa oh iya ya, sekarang kalau kita sekolah deh contoh, oh kita sekolah kita mau sampai SMA. Ketika kita kelas 1, kita tahu bahwa nanti oh setelah kelas 1 nyaman, nanti akan ada ujiannya kita naik kelas 2. Kelas 2 nyaman, ada ujian lagi, naik lagi kelas 3 dan seterusnya. Kalau kita tidak punya plan, kita tidak punya rencana, kita tidak punya tujuan, maka kita akan terus nyaman. Oh ya saya dari di kelas 1, oh ya soalnya semua saya udah bisa. Kita berada di zona nyaman, kita tidak akan mau maju ke kelas 2. Nah, karena kita tidak punya tujuan. Sama seperti ketika saya ya, jadi saya cerita lagi ya, karena memang saya banyak mengalami juga ups and downs ya. Jadi kalau dari tadi orang-orang kan ngadu umur-umur itu ya 69, 80, ya untung saya baru mau 50 gitu ya, jadi ya belum tua-tua banget gitu, sebentar lagi 50. Ups and downs banyak, jadi memang kalau misalnya dibilang, kayak tadi ada yang dibilangkan pertanyaan, apakah pernah gagal? Semua manusia yang sukses pasti pernah gagal, tidak mungkin orang tidak gagal begitu ya. Dan kalau misalnya kita sudah hidup dalam nyaman, biasanya memang Pak, kita jadi nggak mau keluar gitu kan. Nah ketika kita mengalami kegagalan, kita baru fight gitu, seperti Ibu Donda ketika di challenge gitu kan, lu nggak bisa, jadi baru keluar gitu, seperti itu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih banyak ibunya sih ya, kita tidak perlu sekarang ini ya, tidak perlu menunggu sampai kita gagal baru kita keluar dari zona nyaman untuk meraih apa yang kita inginkan. Jangan, milikilah tujuan. Salah satunya kayak tadi juga ketika kita lagi makan ada yang bertanya juga ke saya gitu kan ya, mengenai apa sih LMI gitu kan ya. Ikut yang seperti ini. Jadi kita punya tujuan, hidup itu harus punya tujuan. Dalam kehidupan itu kita kan ada roda kehidupan seperti ini. Hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus seimbang. Kita boleh sukses dalam karir kita, tapi bagaimana dengan keluarga? Tadi juga ada bertanya, gimana sih caranya Bu kok bisa handle antara keluarga dan juga bisnis? Kok bisnis bisa sukses, anak-anak bisa sukses? Kebetulan anak-anak saya, puji Tuhan, dua-duanya juga sukses. Sekarang yang satu ada di Jepang, mengambil game programming, dan minggu depan dia akan ikut dalam Tokyo Game Show karena kita juara apa ya, kebetulan dua-duanya juga adalah atlet ya, jadi atlet nasional untuk ice skating, jadi di bawah figure skating ya. Jadi memang
karena hidup itu harus seimbang gitu. Nah, kan dibawain kan. Jadi memang hidup itu harus seimbang. Sehingga ketika itu banyak yang suka bertanya sama saya, Bu Elis kok bisa sih kerja di perusahaan ketika itu? Saya pensiun tahun 2005. Ketika saya pensiun dari sebuah perusahaan IT publik terbesar di Indonesia, saya dipercaya untuk menangani 4 perusahaan. 3 perusahaan saya sebagai direktur, 1 perusahaan saya sebagai CEO. Di situ kami joint venture dengan Amerika. Jadi lumayan gini-gini pernah punya anak buah bule-bule gitu ya. Nah, saya pensiun tahun 2005. Banyak orang yang bilang gila juga ya gitu. Karir sedang di atas kok pensiun, kenapa? Nah, ini kembali kepada yang namanya hidup harus seimbang. Jadi karir saya bagus. Istilahnya saya kalau setiap tahun gitu mau beli apartemen, mau beli rumah tuh bisa kebeli karena gajinya gede banget gitu ya. Tapi saya melihat bahwa gini, anak saya pada waktu itu kan lagi SMP. Jadi saya bilang, saya maunya anak saya yang SMP ini punya role model. Role modelnya bukan si mbaknya dan bukan si susternya. Saya mau menjadi role modelnya adalah saya. Apalagi dulu tayangan televisi itu banyak yang hantu-hantu, ya betul ya, pocong-pocong gitu ya, anak saya suka keder. Jadi sekarang kalau ada yang nanya kenapa boleh bikin TV Excellent, supaya anak-anak kita dan kita semua mendapat inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi yang bagus gitu. Jadi gitu. Itu loh Ibu Elis, jadi ternyata bisa kita membuat anak kita itu sukses dengan membantu anak kita men-set goals ya. Betul sekali. Kalau nggak ada goals, ya malah babnya bikin aja nungguinnya, jadi mesti di push ya. Betul sekali. Ini saya juga punya satu ibu di sini yang kebetulan nanti dua klien saya nih, Ibu Lolita nih, di push terus sama Ibu Lolita biar achieve all the best ya Bu Lolita ya. Thank you. Nah saya balik ke Ibu Febri. Ibu Febri, saya pengen tahu kan tadi bilang wanita itu harus menjadi sukses karena menjadi role model. Tapi gimana caranya merayu suami untuk mendukung ibu itu untuk jadi sukses, wanita sukses? Ini kadang-kadang hambatan di suami gitu ya. Dan ini suaminya dulu nggak boleh. Gitu. Nah gimana ngerayunya tuh Bu? Apalagi yang dirayu ini kan Gusti Pangeran ini yang gitu kan. Ini model lagi gitu ya. Nah gimana coba kasih tahu? Ya sebenarnya suami? sama seperti tadi yang disampaikan Bu Elis bahwa pencitraan kita itu pada anak-anak kita. Dan sebenarnya pencitraan suami kita itu adalah pada kita sebagai istrinya. Contoh misalnya, kalau anak-anak sukses dan berhasil, itu ibunya siapa ya? Pasti ibunya luar biasa. Pasti ibunya begini. Nah, gitu ya. Bapak bapaknya. Bapaknya. Gitu ya. Tapi biasanya ketika ada banyak wanita cantik yang dikatakan sukses secara finansial, lihat anaknya, aduh anaknya kok buta, nggak diopeni gitu loh, bahasa Jawanya itu letak-letak, terus buta kayak nggak kompet, ini jadi punya ayu banget tuh anaknya kayak gini gitu. Itu penceritanya di situ. Sama ketika pada seorang suami juga begitu, ketika seorang suami tidak oke, istrinya ngapain aja sih, sibuk arisan, sibuk kerja begini, kok suaminya nggak keurus misalnya begitu. Jadi pencitraan tetap bagaimanapun seorang wanita. Dan tadi dikatakan kalau merayu menurut saya sepanjang kita bisa meyakinkan pada suami bahwa apa yang kita lakukan itu benar menurut apa yang kita sepakati dan yakini bersama, saya rasa jalan itu yang saya alami ya. Saya tahun 2000 menikah Pak Andi. Saya sudah punya usaha yang tadi disampaikan Pak Andi di Surabaya, Gria Harsari, saya bangun tahun 97. Itu rumah pengembangan perawatan dan kebugaran wanita di tempat pola tubuh khusus wanita. Kebetulan basic saya di meditasi, jadi Saya boleh kesana nggak? nggak boleh. Oh, Itu saya laki-laki nggak boleh masuk Pak. Saya nggak boleh. Apalagi Pak Adi loh, Pak Adi siapa? Pak Adi Apa saya nggak nggak boleh? bisa. Masuk bawa kentang itu nggak boleh Pak. Oke. Nah terus kemudian program-program wanita banyak di sana. Terus ketika saya harus menikah, saya pindah ke Solo. Itu saya mencoba menjadi Nyonya Diko Kusumo, mantu seorang raja Solo yang waktu itu beliau masih hidup. Itu sangat luar biasa. Tiap hari saya sanggulan, kain kebaya, saya harus mengikuti serangkaian tradisi yang luar biasa. Dan saya kayak masuk hutan belantara dan semuanya persis seperti yang ibu-ibu baca bahwa kehidupan kerajaan dimanapun itu berada, ya memang seperti itu. Penuh intrik, penuh kan sudah dikali-kunya luar biasa. Jadi dari situ di tahun ketiga pernikahan saya coba bicara sama suami dan mertua saya bilang, Gusti boleh nggak pakai hutan dalam mau lebih bermanfaat buat orang lain.
Nah, ketika kita bisa dipercaya, kita menunjukkan itu, karena Tapi banyak. ngomongnya nggak marah-marah kan? Kalau nggak mau ya udah. Oh, gitu ya, saya tinggal gitu. Saya tinggal, ya. Itu Gimana ya ngomongnya? lebih kepada ketika saya matur, saya bicara pada beliau dan lebih kepada sebuah sikap dan tindakan. Saya rasa siapapun suami itu, ia akan memberikan keleluasan dan kebebasan sepanjang istri ini benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena kadang-kadang mohon maaf, ketika wanita sudah punya posisi dan kedudukan yang lebih, dia akan melebih-lebihkan segalanya dan superwoman-nya terasa. Maka saya tidak suka dengan istilahnya superwoman, wonder woman. No, we are a real woman gitu. Ketika wanita terus powerfulnya dikeluarkan seperti itu, laki-laki mana sih Pak? Semua laki-laki saya yakin tidak akan ada seorang laki-laki di dunia ini yang mau dilebihkan sedikit saja. Apalagi suami saya seorang gusti gitu ya, yang kayaknya tuh harus, kalau di keraton kan kita nyembah dulu, mau apa nyembah dulu begitu. Tapi ketika saya mencoba untuk membuktikan dan lebih kepada bagaimana kita membangun personal branding. Because my branding is my husband branding. My branding is my family branding. My branding is my organization branding. That's a branding. Jadi membangun pencitraan dan personal branding itu menurut saya penting. Jadi kalau saya neko-neko, saya macam-macam, ini saya ke Jakarta, anak saya 4, masih kecil-kecil juga. Saya tinggal ke sini tuh saya macam-macam di sini, saya ngapa-ngapain di sini. Karena dimanapun kalau kau meyakini, ibu-ibu pasti meyakini ya, Tuhan kita maha melihat ya. Yakin ya, tapi sekarang tuh mohon maaf kok nggak banyak orang yang yakin ya. Karena begini, ada satu contoh, mohon maaf ya, saya orangnya terbuka saja, ada sebuah cerita bahkan di internet masih ada. Di mana seorang anggota DPR, ini laki perempuan, DPR, pulang dari meeting, mereka berciuman di dalam lift. Kemudian ketika liftnya terbuka, dia lihat kiri kanan Bu Elis masuk lagi, dia ciuman lagi kedua kalinya. Kayaknya asik juga tuh sembunyi-sembunyi ciuman ya. Nah, lupa kita bahwa yang maha melihat secara teknologi adalah CCTV, berarti kita nggak mengaplikasikan. Kalau kau meyakini Tuhanmu maha melihat, maka every single moment in your day, in your life, do your best. Jadi dimanapun suami nggak perlu pasangin CCTV kemana-mana ya biar feel free. Kita merasa yakin. Jadi dengan sikap, tindakan dan semua perwujudan nyata, aktualisasi diri, saya yakin insya Allah suami pasti akan memberikan kepercayaan. Kita putar sekali buat dua ibu luar biasa ini.